Indonesia yang memiliki bermacam-macam kuliner, baik itu kuliner lokal maupun kuliner internasional. Nah, di Indonesia sendiri itu juga sering berdatangan turis-turis dari luar negeri, tidak terkecuali turis dari Tiongkok. Nah, seperti yang kita tahu, Tiongkok itu memiliki kuliner yang tidak kalah juga. Nah, dengan berdatangan turis-turis tersebut, tercipta ide mereka untuk membuat suatu makanan ringan, makanan kecil yang bernama dimsum. Nah, seperti yang kita tahu, dimsum ini adalah makanan seperti snack atau makanan kecil yang biasa dimakan bersamaan dengan teh atau biasa dibuat sebagai sarapan pagi. Lalu, dimsum ini juga bisa dinikmati dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Lalu isian dari dimsum ini juga dapat isi bermacam-macam varian, baik itu ayam, udang, dan lain-lain. Nah, hal yang melatar belakangi kami memilih usaha ini adalah seperti yang kita tahu, dimsum dijual di restoran dengan harga yang cukup tinggi, yang sepertinya hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Tapi kami melihat potensi yang ada di daerah Pancur Batu. Di sana tidak sedikit orang yang menyukai dimsum ini. Lalu di saat kami melakukan riset ke sana, kami melihat tidak banyak yang berjualan kuliner di sana, hanya sedikit, dan itu pun kuliner yang sudah pada umumnya dijual. Jadi karena itulah ini bisa menginovasi kami untuk membuka usaha dimsum. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimsum ini juga dapat dinikmati oleh anak-anak, yang berarti anak-anak sekolah pun bisa menikmatinya, dan juga dewasa. Di sana juga ada banyak sekali remaja, anak-anak remaja, dewasa, yaitu seperti yang kami riset juga, ada Poltekkes di sana yang bisa menjadi cakupan kami untuk menjadi konsumen kami. Nah, jadi dengan begitu dimsum ini kami rasa cocok untuk dibuka atau kami membuka usaha dimsum di sana. Tentunya bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang segar dan tanpa bahan pengawet. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran usaha kami. Usaha kami sendiri bergerak di bidang kuliner, di mana ialah dimsum. Nama dimsum kami ialah Queen Dimsum. Nah, dimsum ini sendiri kami berjualan di lokasi di Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntunan, Pancur Batu. Nah, dimsum merupakan makanan kecil yang cara pengolahannya itu dikukus dan disajikan dengan saus sambal, yang dimana saus sambal ini digunakan sebagai penambah rasa pada dimsum ini. Nah, dimsum ini memiliki ukuran yang kecil tapi memiliki nilai gizi yang tinggi. Jangan salah, oleh karena itu dimsum ini kecil-kecil memiliki nilai tinggi yang bagus. Nah, dimsum ini sendiri dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak umur 6 tahun ke atas hingga orang dewasa. Dimsum ini sendiri juga dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yang bisa dibeli oleh siapapun, tidak menguras kantong masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah Pancur Batu dapat menikmati dimsum ini. Nah, Queen Dimsum ini akan melayani berbagai produk, berbagai varian dimsum, yaitu dimsum ayam, dimsum kepiting, dimsum udang, dan dimsum rumput laut dengan varian harga yang berbeda-beda juga tentunya. Nah, adapun visi misi dari usaha kami ialah visi menjadikan dimsum sebagai salah satu produk makanan yang paling disukai oleh masyarakat kota Pancur Batu dengan harga terjangkau dan juga tanpa bahan pengawet. Nah, misi dari usaha kami adalah mengutamakan kualitas produk, menggunakan bahan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dengan dan ramah tamah kepada konsumen sehingga konsumen dapat terpuaskan atau senang. Yang ketiga, menjual dimsum dengan kualitas baik dengan cita rasa yang berbeda dibanding dengan dimsum yang lain. Mengenai analisis pesaing. Analisis pesaing ini adalah siapa saja yang berpotensi menjadi pesaing kami dalam menjalani aktivitas atau menjalani usaha dimsum Queen ini.
Nah, sebagai pembisnis baru, Dimsum Queen tentunya akan bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain yang menjual produk sejenis ataupun pebisnis lain yang menjual makanan ringan. Nah, kami memiliki tiga pesaing yang akan berpotensi menjadi pesaing kami dalam menjalani usaha Dimsum Queen ini. Yang pertama ada Tarikan Dimsum, lalu ada Dimsum Citra, dan yang terakhir ada pedagang sekitar atau pedagang jajanan yang ada di lokasi usaha kami. Nah, kami akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan masing-masing pesaing kami. Dimulai dari Tarikan Dimsum yang memiliki keunggulan yaitu memiliki lahan yang cukup luas yang memungkinkan mereka untuk melakukan dine-in atau makan di tempat. Lalu ada dimsum ini sudah berdiri sejak tahun 2020 dan juga memiliki 5 varian dimsum. Untuk kelemahannya, dimsum yang dijual cukup mahal karena harga yang dipatokkan dalam satu box dimsum yang berisi 16 pieces itu kisaran 75 sampai 90.000 per box. Dan juga jika kami rasa saus yang digunakan tidak memiliki keistimewaan sama sekali ataupun hanya terasa seperti saus pada umumnya. Lalu beralih ke pesaing berikutnya yaitu Dimsum Citra. Dimsum Citra ini telah berbisnis dari tahun 2019 dan memiliki 13 varian rasa. Nah, Dimsum Citra ini juga memiliki outlet yang cukup banyak dan juga dapat dipesan melalui GrabFood dan juga GoFood. Dan juga harga yang dipatokkan juga relatif murah, berkisar 3.000 sampai 4.000 rupiah. Yang menjadi kelemahan hanyalah dimsum ini hanya bisa dibeli minimal 8 pieces. Jadi selanjutnya mengenai pesaing kami yang ketiga yaitu pedagang jajanan sekitar atau pedagang jajanan sekitar. Nah, untuk yang satu ini kami tidak terlalu khawatir. Mengapa? Karena pedagang jajanan sekitar ini cita rasanya sudah dikenal oleh masyarakat luas dan juga penyajian makanannya kurang steril menurut kami, dan juga didominasi oleh gorengan, sate, ataupun jajan-jajanan biasa, dan bahkan es kelapa pun ada di sana. Namun keunggulannya harganya relatif murah, berkisar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Jadi yang saya dapat simpulkan adalah ketiga pesaing ini dapat menjadi pesaing yang bisa atau yang cukup dapat bersaing dengan kami. Tapi yang bisa kami jadikan sebagai benar-benar pesaing adalah Dimsum Citra ini, yang mana keunggulan mereka benar-benar banyak, dan juga keunggulan mereka itu dapat kami katakan sebagai kesulitan, bukan berarti tidak bisa, kesulitan yang harus kami jalani atau kesulitan yang harus kami hadapi. Baik, setelah melakukan analisis pesaing, kami menganalisis dan mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari produk dimsum yang akan kami jalankan usahanya ini melalui analisis SWOT. Nah, dengan analisis SWOT ini, kami dapat melihat peluang dari produk kami dalam bersaing dengan produk makanan sejenis maupun tidak sejenis. Lalu, di dalam analisis SWOT ini terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan yang kami simpulkan melalui Dimsum Queen yang akan kami jalankan usahanya terdiri dari menggunakan bahan-bahan yang berkualitas premium, lalu menawarkan produk dimsum yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Lalu harga yang akan kami tawarkan tentunya terjangkau, dan juga menggunakan kemasan yang tidak hanya praktis tapi aman bagi makanan dan juga memiliki daya tahan. Nah, ini yang penting, rasa saus yang kami buat, yang kami miliki ini akan berbeda dari produk dimsum lainnya. Nah, lalu produk dimsum yang diproduksi menggunakan 70% daging dan 30% bahan pembantu. Namun produk dimsum kami menyadari memiliki kelemahan dalam produk kami, seperti minimnya pengalaman dalam menjalankan usaha dan juga harga bahan yang cenderung naik turun. Nah, dari sini kami dapat melihat peluang bahwa dimsum ini akan bermitra dengan para reseller. Lalu perilaku masyarakat Indonesia akan sangat responsif terhadap budaya kuliner yang dari luar. Lalu budaya masyarakat Indonesia itu konsumtif. Jadi dari sini kita bisa melihat peluang bahwa Dimsum Queen ini akan berpotensi berhasil ke depannya, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa Dimsum Queen yang akan kami jalankan ini memiliki ancaman, seperti produk dimsum ini memiliki kompetitor yang sudah terlebih dahulu menjual dimsum, seperti yang kami bahas dalam analisis pesaing sebelumnya. Lalu banyaknya kompetitor ini akan berpeluang juga untuk
semakin banyak orang yang meniru produk dimsum yang akan kami jual. Jadi dari analisis SWOT yang kami lakukan itu, kami mengidentifikasi keunggulan produk, diantaranya harga kami lebih unggul dari penjual lainnya. Lalu yang kedua, cita rasa dan kandungan gizi yang di dalam dimsum yang kami jual lebih unggul dari penjual lainnya. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah target pasar. Dalam menentukan atau mengidentifikasi target pasar, kami melakukan beberapa segmen pasar. Di antaranya adalah yang pertama adalah usia. Baru yang selanjutnya adalah gaya hidup. Selanjutnya yang ketiga adalah lokasi. Yang keempat adalah penghasilan. Dan yang kelima adalah preferensi makanan. Dari kelima segmen pasar tersebut, kami dapat menentukan target pasar kami, yaitu masyarakat atau konsumen yang bertempat di daerah Pancur Batu. Yang kedua adalah masyarakat atau konsumen yang gemar hobi jajan. Dan yang ketiga adalah masyarakat atau konsumen yang suka mengonsumsi makanan non-goreng. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Setelah menentukan target pasar untuk produk dimsum kami melakukan dua strategi pemasaran. Yang pertama adalah strategi langsung dan yang kedua adalah strategi afiliasi. Untuk strategi langsung, kami membuka stand atau outlet di daerah Simpang Tuntungan. Sementara untuk strategi afiliasi, kami akan bekerja sama dengan para reseller yang berada di daerah luar Pancur Batu untuk mengembangkan atau memperluas produk dimsum.